Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Herawati Nurpermata Devi, Yunas Octavian Yuandita, dan Aprilia Hermawati akan menjelaskan materi mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang kami bahas mencakup diantaranya pengertian analisis laporan keuangan sendiri, tujuan analisis keuangan, kegiatan-kegiatan perusahaan, dan laporan keuangan pokok. Yang pertama ada pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah mengurai pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lebih baik antara data kualitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada tujuan analisis laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yang pertama, menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan. Yang kedua, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, mengetahui kelemahan dan kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan. Yang keempat, mengetahui langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kegiatan-kegiatan perusahaan ada 4, yaitu yang pertama lingkungan perusahaan, dibagi menjadi 2 kategori, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua ada tujuan dan strategi perusahaan. Tujuannya adalah untuk mencapai target atau hasil akhir di mana seluruh kegiatan perusahaan diarahkan untuk bisa mencapai target tersebut. Sedangkan strategi adalah suatu cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kegiatan investasi dan pendanaan. Kegiatan investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak setara kas. Permohonan dalam kegiatan pendanaan pun hampir sama dengan kegiatan investasi tersebut. Yang keempat yaitu operasi. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berusaha untuk meningkatkan nilai saham, dalam artian dapat meningkatkan kemakmuran perusahaan juga. Berikutnya yaitu laporan keuangan pokok. Nah, secara garis besar atau umumnya laporan keuangan pokok yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yaitu berdasarkan 3 sumber, yaitu dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran arus kas. Di mana laporan-laporan ini tuh melaporkan hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan seperti kegiatan pendanaan, kegiatan investasi, kegiatan operasional, dan kegiatan pengevaluasian strategi pada suatu perusahaan. Laporan keuangan ini itu diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang sudah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI yang mana didasarkan dengan menggunakan metode penilaian dan pengukuran. Neraca. Laporan keuangan neraca digunakan perusahaan untuk menggambarkan kondisi keuangan. Bisa dikatakan bahwa neraca merupakan potret yang menggambarkan kondisi perusahaan pada periode tertentu. Yang di dalam laporan ini mencakup aset suatu perusahaan dan klaim atas aset tersebut. Di mana aset ini tuh diperoleh dari 2 sumber, yaitu dari aktiva dan pasiva. Aktiva diperoleh dari kas, piutang, persediaan tetap, dan aktiva tetap. Sedangkan pasiva diperoleh dari yang memberikan dana, seperti supplier, pemerintah, bank, dan pemegang saham. Laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu menjelaskan hal yang berkaitan dengan informasi suatu perusahaan. Informasi ini berkaitan dengan keberhasilan manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Keberhasilan manajemen dapat diukur dengan menggunakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laporan laba rugi memiliki aset yang terkadang berubah dalam jangka waktu tertentu. Hal ini disebabkan adanya kegiatan-kegiatan perusahaan seperti kegiatan investasi, pendanaan, dan kegiatan operasional. Aset dalam laporan laba rugi akan terus bertambah apabila perusahaan melakukan pembangunan baru dan pembelian pabrik baru. Sedangkan utang perusahaan akan terus bertambah
apabila perusahaan melakukan pinjaman pada bank untuk pembelian pabrik baru dan pembangunan baru. Pada intinya, tujuan dari laporan laba rugi ini untuk melaporkan kemampuan dari perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Berikutnya, laporan aliran kas. Laporan aliran kas atau laporan perubahan posisi keuangan itu menyajikan suatu informasi aliran kas masuk dan keluar pada satu periode. Nah, aliran kas ini dalam dunia bisnis itu biasanya dimanfaatkan untuk dijadikan indikator dalam pengukuran terhadap kekuatan finansial dan menentukan nilai suatu bisnis agar kedepannya mengalami peningkatan. Laporan aliran kas ini itu dihasilkan dari kegiatan-kegiatan perusahaan seperti kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Kemudian yaitu contoh dari laporan keuangan syariah non-bank. Nah, contoh laporan keuangan syariah non-banknya kita ambil dari laporan asuransi syariah, di mana laporan keuangan asuransi syariah itu terdiri dari beberapa jenis laporan. Di antaranya yang pertama ada laporan posisi keuangan asuransi syariah yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Ada juga laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya yang terdiri dari pendapatan usaha, beban usaha, laba, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada laporan pencapaian tingkat solvabilitas. Ada laporan rasio keuangan selain tingkat solvabilitas. Kemudian ada juga laporan surplus, defisit, underwriting, dan neta barut yang berisikan tentang pendapatan asuransi, beban asuransi, surplus, dan lain sebagainya. Sekian materi yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.